buat jadwal, sholat 5 waktu. Saya harus on time. Jadwal, buat jadwal sholat, mulai, start, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, buat catengan. Besok lagi, terus paksain, buat jadwal. Saya belum pernah baca Quran sehari, baik sekarang baca. Lebih mudah bagaimana? Habis sholat, buat jadwal ini coba. Setiap habis sholat teman-teman, habis zikir, jangan berdiri. Hitung pakai stopwatch, 5-10 menit, tidak usah lebih. Antum buru-buru 5 menit saja, buka Quran, baca. Pokoknya baca. Kalau antum bisa baca 2 lembar setiap habis sholat, 1 lembar, 2 lembar, sampai isya itu berarti bisa 10 lembar per hari. Atau kita ambil ayat lah, 10 ayat habis sholat. Satu hari antum punya 50 ayat. Apalagi kalau antum bisa 20 ayat, bagus kan? 20 ayat subuh, 20 ayat duhur, 20 ayat asar, 20 ayat maghrib, 20 ayat isya. Kalau ada yang lewat, misal maghrib gini ada taklim. Habis isya nanti saya double jadi 40 ayat. Atau sebelum tidur. Pokoknya satu hari target saya 100 ayat misal. 100 ayat sehari teman-teman, 6.000 lebih ayat Al-Quran. Itu bisa antum khatam cepat sekali. Hanya baca. Harus paksain. Zikir pagi sore. Jangan berdiri dari tempat antum habis sholat subuh kecuali sudah zikir subuh. Harus. Apapun godaannya enggak, duduk dulu sebentar. Dan teman-teman, saya pernah praktekin zikir pagi, asal antum sudah rutin lakukan, maksimal 12 menit, maksimal udah. Insya Allah setelahnya nanti malah jadi enggak enak. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis terus enggak puasa, enggak enak. Atau orang biasa sudah ke masjid, sholat, on time, telat sedikit, rasanya beban, gitu kan. Terus begitu. Dan kata kuncinya, kalau kita sibukkan diri dengan kebuatan amal soleh seperti ini teman-teman sekalian, pasti dosa atau akan tinggalkan secara otomatis. Enggak ada waktu buat dosa udah. Jadi nggak usah sisipkan energi khusus, tinggalkan zina, tinggalkan riba, enggak. Sibukkan diri dengan amal soleh yang antum akan tinggalkan nanti. Karena ini penting di sini. Sibukkan diri dengan amal soleh, maka dosa akan kita tinggalkan. Kalau ini terjadi, akan terjadi banyak karamah. Sebagian ulama menyusun ada beberapa tingkatan karamah itu. Yang pertama, yang umumnya datang kalau orang itu memaksakan diri dalam ibadah, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, maka dia akan sering melihat, dia akan sering merasakan firasatul mu'min. Yang kata dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, firasatul mu'min benar. Ada sebuah perasaan yang kita rasakan, orang ini baik atau tidak baik. Jadi ini bisa dibedain ya dengan sesuatu kalau antum belum dekat sama Allah. Itu berarti dari belum tentu benar, bisa dari syaitan, sangka buruk. Tapi kalau seseorang sudah paksain diri, sudah jadwal ibadah tadi, antum bisa merasa orang ini mau niat jahat atau ini orang mau baik sama kita. Tapi konsekuensi ini dulu nih. Kalau sudah terpenuhi ini baru. Kalau tidak, masih antum Senin Kamis masih jalan. Ada orang sholat 5 waktu ya, ikhwah banyak. Tapi nggak pernah puasa Senin Kamis. Entah kenapa. Apa udurnya nggak tahu. Mau tunggu mungkin mati, malaikat mau datang baru puasa. Allahu a'lam. Gak ada alasan sama sekali. Kerja, semua orang kerja. Semua panas semua. Ramadan kemarin sudah menghapus semua syubhatnya orang tidak puasa. Semua dihapus. Panas ya, kerja ya. Sama semua. Sama. Sudah kita dilatih sama Allah SWT. Dan wajar kalau orang menjadi lebih baik. Baca, gitu kan. Yang kedua, dia kalau terus memaksakan diri lagi, dia akan mendapatkan yang dikenal dengan ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah ini, sebagian ulama, tentu tidak semua, mengatakan diambil dari sabda Nabi SAW, mimpi yang benar dari seorang mukmin atau ru'yah sadiqah adalah cabang dari 40 cabang kemujizatan Nabi. Dalam hadis ini dikatakan tidak tertinggal lagi sesuatu yang benar menjelang hari kiamat kecuali mimpi yang benar dari orang mukmin. Misal antum mau pergi umroh atau mau pergi haji, mimpi lihat Ka'bah. Ada orang tua kita mau datang silaturahim, kita mimpi beliau datang. Banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah SWT, mimpi. Dan mimpi itu berita gembira, membuat orang mukmin ini senang.